bahas bareng Trans TV. Kali ini di episode ke-34 gue menghadirkan sosok yang buat mungkin sebagian teman-teman belum mengenal beliau. Beliau bukan selebgram, beliau bukan youtuber hampir sih, ya kan? Tapi buat di teman-teman yang punya hobi 4x4 atau dunia off-road, mungkin nggak asing lagi, kita sambut ada Om Andito. Apa kabar Om? Kabar baik. Selamat hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa kita. Di episode 34 ini perdana nih Om. Oh, perdana nih. Perdana gue mengangkat sosok seorang yang gue anggap nih atau teman-teman anggap ada andil positif nih buat teman-teman, tapi mungkin sebagian teman-teman belum mengenal nih Om Handito. Sosok siapa sih Om Handito itu siapa? Terus Om Handito itu punya nickname namanya Handito Anjing Kampung. Aku juga nggak tahu apa yang dimaksud anjing kampung itu apa gitu kan, atau mungkin nantinya ada alasan itu kenapa dinamakan Om Handito Anjing Kampung. Tapi di balik itu semua, Om Dito ini ya, atau Bro Dito, Om aja kali ya. Bebas. Oh bebas. Panggil yang belakang tadi juga nggak apa-apa. Bebas kita, bebas. Jangan dong. Ntar jadi pet shop yang anjing kampungnya gitu ya. Gitu. Jadi Om Dito ini di balik itu semua yang tadi gue cerita, banyak kisah dari Om Dito yang sifatnya positif, membantu banyak orang, sosial, dari yang ngebantu mobil nyusruk ke kali sampai bencana alam yang lainnya. Hari ini kita kupas bareng sama Om Dito, siapa sih Om Handito Anjing Kampung tersebut. Oke Om? Siap. Boleh Om diperkenalkan, Om itu siapa, kenapa Om dipanggil ada nama Om Handito Anjing Kampung. Silakan Om. Selamat hari ini buat semuanya, salam kenal buat yang belum kenal. Saya orang biasa-biasa aja. Oke. Bukan yang terkenal, bukan selebritis. Ya, saya orang biasa-biasa aja. Nama saya Andito, panggilannya Dito, atau yang tadi dipanggil adalah Anjing Kampung karena sudah zaman dulu itu ada teman-teman ini ada teman punya komunitas ya di oil company, jadi mereka adalah praktisi oil ya. Oke. Oil dan itu mereka punya klub kumpulan namanya Anjing Kampung. Oke. Nah, dari situ kita pinjam boleh, dan ternyata Anjing Kampung itu panjang. Kalau kita sejarahnya Anjing Kampung adalah Anjing Kampung itu dia setia dengan majikan. Iya. Ngerawatnya gampang. Secara real nih ya. Anjing Ya. kampungnya ya. Mau makan apa aja, Ya, tidak nyusahin lah. Di tempat bencana kan bebas ya. Ya, tidur di mana aja. Tidur di mana aja. Kalau anjing ras mungkin perlu pemeliharaan khusus Betul, dan AC dong, makanya. Nah, gitu. Dan Oh, I see. paling utama adalah kalau ada yang sebel sama gue, dia akan inget terus. Gue nggak ikutan kalau yang ini, gue nggak ikutan. Itu masalah pribadi. Maaf nih. Jadi kalau sekilas tahu lama tadi ya. Oke. Gitu. Jadi nih teman-teman perlu diketahui, Om Dito ini dari zaman dulu, zaman mudanya, beliau salah satu pecinta otomotif. Yang gua tahu sih, beliau senior gue pas di Holden Indonesia. Betul. Pakai Torana, kita nyebutnya Torana bongkok 2 pintu. Nah, itu terkenal nih dia tuh, dan gayanya drag race look. Pada saat itu gue juga ngikutin beli mobil Torana. Ya pada saat itu sih anak-anak HI Holden Indonesia bilang, ini mah bukan Holden, binatang apaan gitu kan. Tapi pada akhirnya gue ngikutin jejak beliau, gue main Holden dengan Torana, akhirnya kenal beliau nih. Banyak banget ceritanya. Sampai pada akhirnya gue lama lah, sekian tahun gue ngeliat Doski ada di Friendster pada saat itu. Wah, udah lama banget ya, Om. Kalau kita nyebut Friendster ya, Om. Kayaknya begitu Ya, banget. gitu, karena Friendster pun ini udah nggak ada. Mungkin baru lupa. Pada saat itu beliau tuh getol dengan
Dan Cherokee Om ya? Udah masuk itu gimana Om? Sebelumnya ada Ah. mobil-mobil yang lain. Oh oke, mobil-mobil yang lain, oke. Ini Arif Muhammad pada masanya. Oh gitu ya? Bukan ya? Oh bukan. Kita levelnya jauh di bawah. Bisa ceritain sedikit Om, itu kan gue kenal sama lo tuh pas di Holden, terus sampai pada akhirnya lu berkecimpung di dunia 4x4 atau off-road nih, anak tanah nih, anjing kampung main tanah. Ya, awalnya kan ada teman-teman yang dari namanya Suzuki Jeep Indonesia. Oh, itu ngajak gua bergabung. Oke. Terus sebelumnya juga gua memang dilahirkan dari keluarga yang memang berada di daerah off-road Oh, di oke. Sumatera waktu itu. Oke. Jadi emang 4x4 itu emang dari kecil gua udah kenal dengan seperti itu. Oke. Dan pada saat kita main Holden itu, Iya. kita ada juga Jeepnya, tapi belum ada temennya. Oh belum ada temannya. Maksudnya kita jual dulu. Oh, oke. Konsen dengan Holden itu, Holdennya makin tinggi, makin oke, makin rame, dan sekarang harganya nggak kebeli juga. Nggak kebeli juga. Mahal ya sekarang. Mahal. Bisa sekarang. beli pada saat itu masih hitungan jutaan, tapi sekarang udah ratusan juta. dulu. Oh ratusan juta. Mohon maaf, berarti nih eranya jauh di Jauh. jauh. Saya dulu masih TK, mungkin Bapak udah balapan di Sudirman Pak ya. Oh jangan. Skip aja. Oke. Iya. Jadi dari situ, gua memang gua menyukai kegiatan adventure lah, Oke. outdoor gitu, off-road, dan dari situ gua ketemu dengan banyak teman-teman lagi yang buat gua adalah lebih friendly karena mereka punya moto zaman dulu kalau di off-road itu adalah pantang meninggalkan kawan yang ada di belakang. Oke. Jadi, meninggalkan orang di belakang lah. Iya. No one left behind kalau katanya pabrik mobil sebelah gitu. Oke. Iya. Lebih banyak menariknya. Siap. Gitu. Jangan lebih ngeliat banyak explore ya Om ya. Kalau di Iya. jalanan kita mungkin pada saat kita main Holden atau apa di jalanan ya udah paling speed lovers kan. Pada Iya. saat kita main 4x4 di situ lo bisa ketemu obstacle. Nah, dan waktu itu ada banjir besar Jakarta. Oke, yang lupa gue tahun 2000 cukup yang Kelapa Gading banjir parah itu bukan sih Om? Bukan ya? termasuk, tapi gue lupa tahunnya. Oh tapi itu lebih lama lagi? Lebih mundur lagi. Oh, oke. Masih gue pakai sedan itu. Oke, pada saat itu mungkin gue masih main BMX. Oke. Karena gue kejebak banjir, nggak bisa kemana-mana. Gue ngelihat sebuah kendaraan Jeep itu dia bisa melintasi sebuah rintangannya. Ya mohon maaf, itu ada trotoar tinggi dia lewatin karena harus muter balik. Oh iya. Sedangkan gue terjebak dengan bengong aja karena maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Oke, pada akhirnya di Ya sudah. kebanjiran. Ya belum hampir, belum, karena kita hampir. udah memasuki daerah situ kan. Oke. Cuman dari situ gue pikir wah ini ternyata Daerah Tebet Om kayaknya. gue lupa di daerah. Oh, oke. Jadi jalanan itu macet dan dia bisa muter balik, gue nggak bisa. Oke, lu diem aja. Ya udah gue ngapain? Terima Gua sampai itu. terima nasib ya. Iya itu Oke. dia. Dari situ adalah gua langsung ganti Jeep. Ya gue 4x4. terinspirasi dari situ gitu Ini kan. Jeepnya bukan JEP nih, JIP. Kalau JIP, JEP itu brand, nggak boleh. Ya. Oh, iya. Nah, tapi kalau misalkan one day JEP itu mau sponsorin kita boleh banget tuh marketing LCD. Boleh. Siapa tahu ada kan. Iya. Pasti ada. Nah, dari situ gue mengeksplor ternyata banyak yang bisa gue lakukan dengan kendaraan 4x4 itu. Oke. Mau balapan bisa, Oh, speed off-roadnya ya apa ya? ya mau adventure segala macam. Kalau ternyata gue balapan gak hoki, Oke. gue gak pernah menang balapan. Nggak pernah menang, tapi trouble terus ya Om ya? Ya begitulah. Start, mogok, besok bengkel. Nah, itu itu aja. dia. Yang penting Atau dapat nomor finish. start. Atau Iya. Dan bangun mobilnya kan pasti Ya. perlu dana yang cukup Nggak lumayan, murah, betul. persiapannya juga, dan akhirnya gue coba untuk rescue, membantu Oke. pada saat di banjir, tapi prosesnya tidak semudah itu. Oke. Stop Om. Ya. Pertanyaan gue, order terakhir gue apa? Sebelum lu jual jadi mobil, ganti mobil 4x4. Order pertama gue statement, Yang terakhir? kedua Torana Bongkok itu, Oke. terakhir adalah Holden WB Belmont yang pickup. Yang biasa kalau mungkin dulu ada yang ingat kalau di satu
acara otomotif ada yang burnout ya, gua ada di situ. Oh iya, yang suka ngerusakin aspal. Dikit. Aspal circle-nya yang depan itu yang dekat kantor pajak itu selalu tergerus. Dikit. Seperti itu. Sedikit. Sepertinya lampu mati, tapi harus bisa rolling terus. Oh, nggak ada masalah. Kita panas dikit nggak apa-apa, Om? Nggak masalah. Keren ya, Om. Kita ada di mana nih, Om? Ini ada Ada di di yang pasti bukan ada di apotek atau di mana. Tapi di sini banyak banget parts dari 4x4. Di mananya tunggu nanti, Om. Ya. Kita di sini, kita akan nge-vlog, kita akan kasih informasi semuanya ada di Transvlog after dari Basbar ini. Nah, setelah Om tadi ada si WB Ya. yang tukang berkal berjual tuh ya, gara-gara banjir ngelola mobil tinggi ngapa di muter lu kagak Ya, gitu ya. itu dia. Nah, mobil pertama lo yang 4x4 atau Ini Jimny Ya. Jimny jangkrik Jimny Katana. Katana, jadi Katana yang lu convert menjadi 4x4. Baru. Oke, kalau nggak salah Aslinya 4x2 jadi 4x4. Oke, kalau nggak salah dulu punya bengkel ya, Om? Betul. Di rumah ya? Dari awalnya di rumah, terus ada di tempat di Bintaro, ada terakhir di Cirende, terakhir di Kemana sekarang, Om? udah gak zamannya. Menjadi cerita. Iya, karena Menjadi cerita. harus gue mengurus, ya gue masih passion gue masih mencoba untuk masih membantu orang. Oke. Jadi misalnya kalau ada bencana atau ada terjadi sesuatu, gue bisa pergi. Kalau masih ada bengkel, gue juga susah karena Ya, lu ya ada perbedaan tanggung jawab ya, Om ya. Iya. Jadi dari si Jimny tersebut, ya, setelah itu kan gue lihat nih, ya, lu punya kendaraan yang cukup fenomenal. ya. Cherokee lo yang tahun berapa tuh, Om? 94. 94. Sebelum kita bahas lebih dalam, gue mau tahu nih ngerunut dari mobil itu sampai dengan si mobil Cherokee, karena mobil Cherokee-nya ini kalau teman-teman lihat, gue akan kasih lihat ke bawah. Itu kalau Joski bilang sih, kalau dunia kiamat lo bisa bawa anak istri lu di situ dan lo bisa hidup, men. Gue nggak tahu tuh kayak apa. Seperti itu ya. Tapi antenanya itu bisa ngomong sama orang di NASA, gue rasa. Atau di Mars. Saling-saluan gitu. Antara saluan, gue bilang tuh alien aja bisa mesen makanan lewat itu tuh kayaknya gitu ya kan, pecel lele gitu kan, seperti itu. Tapi nanti gue akan kasih lihat seperti apa. Jangan expect mobilnya itu kayak G63 atau apa, enggak. Jangan yang mulus-mulus, Enggak, jangan berharap yang mulus-mulus mulus-mulus ya. tapi ini Cherokee dibanding sama Om Dito, pahalanya banyakan dia dibanding yang punya. Iya kan, macam bantu orang ya. Iya betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Ayo Om, jadi dari Katana lo sampai dengan lo beli ada ini Om, remigrasi sampai si Cherokee, apa aja tuh Om? Banyak sampai lupa. Sampai lupa, terlalu banyak kan gue udah bilang. Arif Muhammad ada masanya, lupa bos gitu Nah, kan. itu mobil majikan semua lah. Gua minjem aja. Oh gitu ya. Buat majikannya Tuhan Maha Esa deh. Oke, singkat cerita oke lah ya sampai ke Cherokee. Ya. Nah si Cherokee ini ngapain sih Om? Dan mulai kapan lu punya mobil 4x4 itu sampai pada akhirnya lu nyemplung untuk menolong orang? Ya pada saat itu gua bergabung di Indonesia Off-Road Federation, Oke. IOF. Jadi pada saat itu ada tsunami Aceh. Oh Aceh. Gempa Aceh. Oke. Mereka pada berangkat, gua nggak berani berangkat. Karena? Gua belum punya kemampuan untuk gua menanggulangi sebuah bencana. Oh I see. Jadi akhirnya gua secara cari- skill ya Om ya? Ya, skillnya Oke. gua nggak punya. Jadi gua memutuskan untuk bantu di pos Oke. IOF. Oke, di pusat lah. Ya dari situ gue mengeksplor terus bagaimana caranya gue belajar pada saat menangani sebuah bencana apapun, dari banjir, gempa, tsunami, gunung berapi, Oke. sampai yang pernah dengar yang Plaza Yobi tenggelam. Oh iya, gue Responnya. karena gue ngeliat itu bersama kawan baik gue namanya Julian Johan. Mungkin Ya, gue nggak tahu nih Johan. idola gue itu ya. Itu idola saya. Anak saya aja dia lebih kenal JJ. Iya. Ayah nontonnya JJ Logi lagi kan. Oh, Gitu. gitu. Pada akhirnya gue ketemuin tuh. Iya. Alhamdulillah mobil saya diliput Pak sama dia. Wah, Gitu. Tapi next JJ harus ada di sini ya. Kita Oh, ngobrol siap. bertiga Wah, bareng sama boleh. Minta nih. Boleh. Dibahas bareng berikutnya. Gitu nih. Terus Om?
Ya dari situ belajar kan ya, ada sebuah bencana dan kebetulan ditarik juga jadi pengurus. Dan mungkin juga salah satu pengurus yang berada di posisinya tidak berubah-berubah di tempat bencana doang di IOM sampai 2018 kemarin terakhir gue jadi pengurus pusatnya di divisi juga rescue, divisi bencana, dan ya banyak yang perlu bisa kita pelajari dari situ. Jadi gue belajar, dan setiap gue tempat bencana itu gue belajar mobil gue kurang apa sih, karena gue menspesialiskan diri sebagai rescue dengan kendaraan 4x4. I see. Itu. Jadi bisa diambil kesimpulannya, Om Dito ini belajar memperbarui skillnya perihal sosial ya, khususnya di 4x4 ini tidak butuh proses lah. Dari yang tidak ada yang ngajarin, melihat orang, sampai akhirnya belajar sendiri, sampai akhirnya ada pelatihan gitu ya, Meh? Ya, pelatihannya kita juga ikut pelatihan, apapun yang pelatihannya ada, kita coba ikut, cari sertifikasinya, dan dari IOF gue juga bisa dapat sertifikasi yang menurut gue adalah paling hebat, yaitu gue sebagai asesor penanggulangan bencana dari BNSP. Mantap. Dan itu perjuangannya berat banget, ujiannya seminggu. Banyak andil, ada pasti andil dari orang, rekomendasi, atau apa segala pasti ada. Ada, dan alhamdulillah tahun ini gue sudah naik tingkat, sertifikatnya berlaku ASEAN. Oke. Untuk asesornya penanggulangan bencananya dari BNSP, National Sertifikasi Profesi. Alhamdulillah. Nah, jadi ceritanya gini bro di rumah, bro and sis yang di rumah. Jadi Om Dito ini buat gue pribadi orang yang cukup humble, baik sekali. Anytime lu butuh bantuan bisa telepon dia, kayak 911, tapi enggak ya. Lu bisa bantu pada saat lo kebutuhan apa, tapi bukan kebutuhan rumah tangga yang dibantu sama dia. Jangan lu telepon dia. Sama kita juga butuh. Kita juga butuh, bener. Gitu kan, enggak. Tapi amit-amit lah, kita nggak mau ada bencana lagi Om. Ya, tapi ya, kita tuh selalu ketemu di saat-saat bencana ya Om ya. Ya. Di saat kenapa begitu ya? Kita nggak pernah ketemu di restoran. Kita nggak pernah ketemu di tempat. Kita tuh pemberian dari Tuhan Om. Di saat ada bencana kita datang untuk membantu orang. Iya. Gitu. Nggak semua orang Om dapat kesempatan itu. Gue selama gue kerja di Trans TV, gue mendapat kesempatan dan gue diizinkan atau ditugaskan sama bos gue Mas Hadi ini untuk menugaskan gue mau Widi. Akhirnya kita ketemu di Lombok pada saat itu. Proses ke Lombok. Oh nggak ikut. Lo nggak ikut, tapi tiba-tiba melalui lo gue bisa ketemu teman-teman IOF dan kita bisa kolaborasi bareng. Untung kita telepon gue. Ya alhamdulillah. Enggak, kalau telepon bengkel sebelah lu nggak ketemu. Enggak. Bengkel sebelah sih gue mesen yang lain Om, bukan telepon yang lain gitu kan. Nah karena eksperimen itu yang dikasih sama atasan gue dan kantor ditugaskan, gue juga punya cerita sendiri. Tapi ini jadinya kalau gue cerita nggak ngebahas dulu, tapi nanti aja kan seperti itu kan. Tapi ya alhamdulillah gue punya eksperimen itu, kita selalu bertemu nggak selalu sih, di tempat bencana yang intinya ada kita menolong orang, dan itu nggak semua orang bisa begitu. Itu punya pengalaman tersendiri yang nyangkut di hati dan mungkin selamanya Om. Ya seperti itu ya. Dan lu pernah nggak sih Om pada saat nih lu menolong orang, gue sih yakin ya, lo nggak butuh pamrih. Insya Allah nggak. Insya Allah ya Om. Insya Allah. Kata terima kasih dari orang yang ditolong aja itu udah cukup ya Om. Nggak perlu Om. Gue nggak butuh. Oh gitu. Karena kalau gue udah mengharapkan sebuah terima kasih, pekerjaan yang gue bukan pekerjaan. Gue sebetulnya menolong orang adalah karena dari dulu sampai sekarang gue banyak ditolong orang. Tapi gue nggak sempat membalas mereka. Mungkin dengan cara gue membalas dengan orang-orang lain yang bisa gue tolong. Siap. Jadi setiap yang gue kerjakan gue tidak minta terima kasih. Siap. Mudah-mudahan itu bisa berguna buat mereka dan bisa menyelamatkan nyawa mereka mungkin, atau menyelamatkan pada saat sebuah terjadi sebuah kejadian. Jadi buat gue itu kepuasan pribadi aja. Dan gue mudah-mudahan ada hitungannya, gue mengerjakan sesuatu apakah ini bisa mengurangi dosa gue ya. Intinya sih kalau gue boleh bilang sih indah pada waktunya. Pada waktunya. Nggak tahu hitungannya ya. Makanya gue selalu belajar terus dengan kebencanaan ini, bagaimana caranya
menanggulanginya. Karena gue pernah beberapa kali gue konyol karena gue tidak dengan persiapan. Oke. Jadi gue cuma modal nekat nih. Oke. Ada bencana, gue berangkat. Begitu sampai sana gue bengong, gue mau ngapain? Gak tahu. Ya. Kan? Dan membahayakan gue sendiri. Oke. Jadi akhirnya dari situ gue belajar bagaimana caranya menanggulangi bencana yang benar. Manajemen diri untuk bencana ya, Om. Ya, belajar sendiri dan belajar juga dari orang lain, dari yang lebih expert lagi seperti apa, aturan-aturan dari negara seperti apa. Ada undang-undangnya loh. Oh, ada undang-undang relawannya ada. Oke. Jadi kalau kita mau jadi relawan atau volunteer, banyak banget gue juga tergabung ada di ex relawan pada saat gue di Lombok. Ya. Gue juga lupa nih. Namanya relawan tentara langit kalau nggak salah. Oh. Tentara Langit Indonesia. Hai para teman-teman Tentara Langit Indonesia. Ini adalah kumpulan para volunteer yang kita kenal menjadi saudara pada saat bencana di Lombok, bencana di Palu dan lainnya. Kita masih tergabung dalam satu grup tersebut. Kita kenal bersaudara karena bencana, tapi bukan karena bencana yang bagaimana, karena kita saling membantu untuk orang lain. Seperti itu. Nah, nih Om, banyak sekali kan pemberitaan, muke lu ada di koran tabloid, otomotif, lampu merah. Ini bukan. Ada di Facebook, ada di memori apa tuh ya kan suka muncul tuh, ada memori 2000 sekian segala macam. Tuh ada lu lagi nolongin orang. Yang terkesan Om, lu pas nolongin orang itu gimana? Semuanya buat gue adalah berkesan ya. Oke. Semuanya buat gue spesial. Kalau di Jakarta Om gimana Om? Di Jakarta banyak juga waktu banjir Yang di inget aja. Jakarta. Jadi kayak kita di sebuah daerah ya, kita buat sebut tempatnya. Begitu gue mengirimkan teman-teman perahu karet dan gue juga membantu di situ. Kebetulan ada yang nyamperin gue dan bilang terima kasih. Ternyata itu orang tuanya dari anaknya teman gue juga. Oke. Anaknya temannya anak gue juga. Oke. Jadi ya sampai segitunya mereka kenal gue dan gue nggak tahu mereka siapa. Itulah pada saat itu sosial media udah banyak tuh Om ya? Udah itulah the power of social media Om. Mungkin ya. Itu pada saat di tempat. Oh di tempat. Di lokasi dan baru-baru aja terakhir ini baru banyak orang yang tahu kalau gua misalnya menanggulangi bencana banjir Jakarta. Bukannya gua sok superhero, bukannya gua sok-sokan. Jangan gua nggak super yang itu super kampret, supermarket maksud gue, maaf. Jadi akhirnya ada yang tahu dan mungkin juga karena gua kasih tahu juga karena waktu itu gua sempat ada yang nanya, kok nggak ngapain gitu kan? Ya karena setiap gua kalau ada bencana banjir Jakarta, rumah gua juga kebanjiran. Oke. Jadi gua harus beresin rumah gua dulu, baru gua pergi untuk menolong. Atau kadang-kadang kalau rumah gua bisa ditinggal, gua pergi. Jadi tidak semudah itu gua pergi dengan mobil gua nolongin orang berhari-hari segala macam. Tapi di rumah menjadi ya kepikiran juga. Jangan lagi jadi ya, cuma karena genangan aja sih, bukan karena besar, tapi terimbas juga karena hujannya. Oke. Karena hujan. Jadi buat gua itu adalah challenge buat gua bisa nggak melakukan pekerjaan yang sedangkan di rumah gua sendiri begitu. Oke. Ya, bukannya gua mau sombong, tapi karena buat gua adalah gua harus menolong orang lain, dan tapi yang penting keluarga gua safe dulu, baru gua menolong orang lain dengan apa yang gua bisa, apa yang gua tidak bisa ya gua tidak akan kerjakan, tapi mungkin gua carikan solusinya. Ya mungkin yang waktu Lombok ada solusinya kan. Nah, bisa bergabung dengan teman-teman IOF, silakan berjalan. Ya. Ini pembicaraan kita masih awal banget, belum sampai tengah dan ke belakang karena banyak banget yang harus gue bahas. Tapi ya kita step by step. Gue itu melihat lo Om yang membuat gue kagum pada saat lo yang banjir di, sorry ya gue sebut menaranya, Menara Yogi, karena ada korbannya di situ ya kalau nggak salah ya. Korban ada. Korban meninggal dunia ya Om ya. Betul. Pada saat itu apa sih Om? Lu nolongin untuk narik mobilnya atau si mobil korban atau bagaimana Om? Ya, kalau korbannya sudah diurus oleh Basarnas dan
tim rescue lain dari kepolisian dan penyelam angkatan laut kalau nggak salah. Oke, kalau itu tergenang ya Om ya? Dalam. Benar-benar jadi apa ya? Jadi Sumpah, kolam. jadi kolam ya? Jadi Pak Pandi. Jadi Pak Pandi ya? 4 basement itu penuh dengan air. Waduh, oke. Dan waktu itu gua dikontak sama Humasnya Basarnas Pak Yoyo almarhum. Oke. Dia bilang coba kesini apa yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa dibantu lah? Saya dibantu, terus gua datang, gua survei, ternyata itu mobil ada sekitar 50-an Waduh. dan ada 4 ton solar, Oke, yang genset di bawah, menyatu sama air tuh ya? ya bisa jadi menyatu sama air itu, dan kalau ada terjadi sesuatu yang tidak Betul, diinginkan, percikan dia api atau sejenisnya bisa ya? meletus basementnya dan mungkin bisa merobohkan gedungnya. Oke. Itu kalau perkiraan gua pada saat itu, dan karena memang berbahaya kalau Ya. versi gua, dan akhirnya diamini oleh pihak yang terkait di tempat. Gua udah dapat izin dan sudah dapat izin juga dari manajemennya Yobi juga. Akhirnya kita keluarkan satu-satu karena itu juga tidak mudah karena posisinya sulit, licin dan berbahaya ya pasti. Betul. Pastinya pertaruhan nyawa itu untuk teman-teman yang bantuin. Itu ada teman-teman off-road dari Tiris Kitip, dari Banyak Permus dan lain-lain. banyak community yang Banyak jadi ini. satu ya. Gue nggak sanggup sendiri, gue bukan Superman. Oh iya benar. Gue nggak ada teman-teman kayak Lu gitu. cuman seorang Hanito anjing kampung. Ya, bukan seperti Superman. itu. Bukan Superman. Oke, Bukan. siap. Nanti ada saingan. Tapi karena anjing kampungnya banyak teman-temannya nih orang yang bantu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang selama ini udah bantuin. Dan di situ kita keluarkan semua dengan berkat teman-teman itu semua bisa dievakuasi dengan dan tidak menambah satu kerusakan pun dari kendaraannya. Alhamdulillah. Berarti asuransi pada saat diklaim cuman benerin Nah itu gue air masuk tuh ya. Gue nggak ikutan. Kalau body repair nggak ada kan? Ada karena Oh, dia ada. mobil bentuk-bentuknya di dalam jadi geser-geser air. Tapi waktu kita keluarkan itu sama sekali kita tidak membuat kerusakan baru karena Oke. dengan cara yang benar tadi Ya, teman-teman itu melakukannya dengan cara yang benar dan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Oke. Om, itu kan dari salah satu yang pernah lu rescue di gedung UAB. Ya. Sekarang gue pengen tahu, sebutkan aja Om, di gedung mana aja, di Jakarta maupun luar kota yang pernah lu bantu Om. Selain Yobi. Merapi. Oke, Jakarta dulu Om. Oh Jakarta. Jakarta dulu. Ada Yobi. Apalagi Om? Kemang. Kemang ya, Ya, yang biasanya. banjir, beberapa basement banjir itu. Oke. Itu adalah teman-teman dari Double Cabin, ada dari SCI, ada SFID ya. ada dari GB Permus itu juga pada bantuin kita jadi satu di situ. Oke. Keluarin semua mobil ada 30-an. 3 bulannya. Selain dari Kemang apalagi Om? Yang seru nih Om ini Jakarta. Situ Gintung Oh iya, Situ Gintung men. Itu apa ya? Sebutnya apa? Waduk ya? ya waduk ya. Waduk ya? Saya bilang waduk. Jadi kayak sejenis waduk di Situ Gintung. Jebol di tanggulnya. Itu di Jakarta Selatan ya? Bukan selatan Jakarta ya? Udah perbatasan perbatasan kan kalau nggak salah. Tangerang ya? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Itu ada Situ Gintung. Ya Situ Gintung, situ itu kan Danau. apa ya? Danau ya. Yang buatan itu jebol bro. Itu gua nggak tahu tahun berapa Om. Lupa gue juga. Iya itu tahun segitulah. Dan itu pas jebol itu bunyinya gemuruh kayak gempa ya. Kayak Gue nggak tahu kalau dia Pada saat itu. pas kejadian. banyak teman-teman yang kebetulan ada Eyang Oh gitu. yang tinggal di tempat di Lebak Bulus tuh yang tempat Om Dito ngambil mobil Pak. Oh, mana kan lupa dengan tuh. tempatnya Kaseto mungkin. Kak saya tadi dia sama Ada si perumahan Komo. Cirenda Indah. Oh iya saya cerita dari situ. Itu bunyinya Perbatasan banget. itu cukup gemuruh dan kita tidak menyangka kalau itu jebol. Iya. Dan itu banyak banget mobil. Aduh, mobil-mobil yang bagus-bagus ya, yang hanyut ke dalam parit ya orang bahasa. Ke sungai Ke sungai malah. dan ada orangnya. Oke, dan di situ tuh cukup gempar karena di selatan Jakarta bukan di daerah yang lainnya. Yaitu balik lagi Om Dito dan kawan-kawan komunitas yang lain, Teman-teman semua ada. teman-teman semua. Gue cuma nambahin. yang ya salah satunya beliau yang itu ya yang bantu karena Kebetulan jadi koordinator dari dulu di Indonesia Open Federation di Bengkel Jakarta. oh beda Jakarta, oke. Gitu. Jadi bantu, alhamdulillah ya. Kita intinya kita punya hobi. Ya. Kita coba membantu melalui hobi kita. Yang khususnya 4x4 yang mungkin secara spek mobil-mobil 4x4 melebihi dari spek mobil-mobil yang two wheel atau
4x2 lah. Ya kebanyakan bisa narik mobil karena dia punya power lebih besar nih kayaknya, Bisa juga. dengan perlengkapan yang cukup lengkap. Kalau bicaranya Om Dito tadi beliau menolong itu udah pasti menggunakan si Mbah apa panggilannya apa Om? Untuk Cherokee tercinta itu Hantu belau. hantu blau karena warnanya kayak blau itu ya, blau. Banyak hantunya. Kalau kata orang-orang loh ya, gua nggak tahu, gua bukan cenayang, gua bukan The Sixth Sense. Oke. Jadi nggak semua 4x4 itu, nah maksudnya 4x2 dan lain-lain itu bukan tidak berguna. Oke. Teman-teman yang 4x2, mobil sedan, sepeda, atau klub komunitas apapun, kalau memang pengen untuk membantu sebuah kebencanaan itu sangat berguna sekali, cuma dengan cara yang benar, mengambil porsinya, mau ambil sebagai apa di dalam sebuah kebencanaan itu, lapor ke posko utamanya di tempat supaya tidak dianggap liar atau Oke. terjadi sesuatu Oke. nanti bisa ada yang bertanggung jawab. Oke. Dan sekecil apapun yang dikerjakan di sebuah kebencanaan itu sangat berarti. Siap. Yang penting kita datang dengan ikhlas ya Om ya, Ya, dan persiapan. dan persiapan pastinya. Jangan datang tanpa apapun, tanpa persiapan. Persiapan dalam arti gue cuma modal tenaga, tapi lu nggak makan jadi, lu nggak minum, Ya. ya lu pengsan juga, kayaknya lu jadi korban. Gitu, yang simpelnya kan pasti gitu ya. Om. Betul. Gitu. Nah Om, balik lagi nih Om. Ya. Jakarta udah, pas Merapi lu juga bantu sana dengan. Betul. Oke, apa sih pada saat Merapi itu apa yang lu lakukan Om? Pada saat itu gue pengen Evakuasi belajar. kah atau bawa? Ya, gue pengen belajar menangani sebuah kebencanaan gunung berapi. Oke. Bagaimana cara menghandlingnya, segala macam pengungsinya, kondisinya di lapangan seperti apa, distribusinya seperti apa, kondisi yang membahayakannya seperti apa. Karena gue pengen belajar, explore apa yang mesti gue pelajari. Gitu. Oke. Pada saat gue di sana bersama UF Jogja, dan gue sempat ya menemukan bukan menemukan ya, mungkin pada saat itu gue berpikiran bahwa setelah semuanya gunung meletus, dia menyisakan material lahar dingin. Oh. Dan mungkin pada saat itu semua pada sibuk untuk mengurus pengungsi karena banyak Iya, orang iya, iya. pengungsi. Tapi antisipasi hal itu nggak banyak ya Om ya. Ya, karena belum ada yang mencolek ke situ, belum ada yang merambah ke situ. Gua akhirnya bersama Kapolda Jogja dulu, Pak Ondar Sutarsa namanya. Itu Kapolda Jogja. Akhirnya minta dibikinkan tim bersama gua dan teman-teman Trail Jogja. Oke. Itu kita survei semua material lahar dinginnya, kita petakan untuk mengetahui jumlah materialnya sebanyak apa dan arahnya kemana, kemungkinan terjadi banjir bandangnya. Oh iya. Sungainya sudah terputus semua kan, jadi kita bikin jalur evakuasi dan lain-lain. Jadi bisa dibilang bencana itu ada batch 1, batch 2, batch 3 ya Om ya? Tergantung kondisinya. Oh, tergantung bencana dan kondisinya. Kondisinya kayak mungkin banjir bandang, dia bisa ada kemungkinan banjir bandang kedua atau malah longsor kedua mungkin, atau tambahan lanjutannya mungkin ada. Oke. Ya. Om Dito, ini udah ada yang beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tapi Mudah-mudahan bisa kita jawab. kita sambil cerita sambil ini ya, sambil Silakan. kita menjawab. Om Dito, yang dicari terjun ke kegiatan sosial itu apa? Bukan itu menguras tenaga dan pikirannya. Plus uang ya, kalau plus uang itu gue yang nambahin. Ya, gue mencari kepuasan pribadi pertama, kedua mudah-mudahan bisa kurangin dosa dan Selain ngaji dan sholat ya, bersedekahnya dengan cara yang lain ya. jadi apa yang bisa gue bantu untuk Indonesia ini dengan cara gue bukan orang yang hebat, gue bukan orang yang punya materi banyak. Apa yang bisa gue kerjakan untuk masyarakat Indonesia ataupun minimal buat gue sendiri. Oke. Jadi kalau soal materi, kadang kita mau berangkat nih, nggak punya duit ya jual barangnya, kita pergi, ongkos pulang kita pulang. Untuk ongkos habis kita pulang. Ongkos habis kita pulang. Pantang pulang sebelum ongkos habis. Oke. Itu moto ya. Yuk, jadi kita maunya nggak boleh pulang kalau ongkosnya belum habis. Ongkos sudah habis kita pulang. Oke Om. Itu. Siap. Nih ada lagi Om.
Pertanyaan kedua, Ya. kegiatan sosial apa nih yang paling berat rintangan? Mungkin pada saat rescue itu kali ya yang Ya hampir semua tuh berat kalau memang tidak dengan cara yang benar. oke. Jadi kita harus tahu caranya mau mengerjakan sesuatu walaupun hanya sekedar kita mau baksos. Oke, kita baksos menuju sebuah tempat bencana. Semudah itu kan? Mudah, kita tinggal berangkat, taruh barangnya, dan mungkin foto-foto atau serah terima, Selesai. pulang. Tapi di perjalanan kita bisa satu dijarah, Oke. kedua kita bisa terkena bencana susulan, mungkin banjir Betul. bandang atau Betul. gempa, ada longsoran. Betul. Mungkin di Lombok ngalamin ada longsoran di jalanan yang nggak bisa dilewati. Iya, aku mengalami, tapi pada saat itu bareng sama teman-teman IOF sana, Ya. sama beberapa komunitas menggunakan utility atau vehicle yang mumpuni, alhamdulillah kita bisa melewati hal itu. Tapi buat yang masyarakat lain nggak bisa tuh. Nah itu kita semua harus bersiap. Jadi kolaborasi itu lebih baik. Kita punya bantuan seperti dari CTASA, Transmedia, Transmedia, dan CT Arsa. Oh itu. iya, gaji gua. Ya kan? Berkolaborasi dengan Indonesia Off-Road Federation dan menjadi sebuah apa ya, hasil yang maksimal untuk masyarakat Lombok. Mungkin gua nggak merasakan langsung, tapi kalau gua lihat adalah apa yang sudah dilakukan dua institusi itu buat gua adalah sangat-sangat bagus karena berkolaborasi. Jadi satu punya pelurunya, satu punya senjatanya. Oke, Jadi dikolaborasikan. Ya betul. Gitu. Memang pada saat itu teman-teman, balik lagi suatu kebanggaan buat gue sama tim, bukan tim, rekan gue Mas Widi plus teman dari CT Arsa dan dari Jaita Mawar itu Mas Riki Marcos. Kita diberangkatkan ke Lombok yang gempa di sana. Kita berangkat menggunakan pesawat Hercules dari Angkatan Udara berbekal sekitar hampir 17 ton bantuan dari Transmedia dan CT Arsa pada saat itu. Tapi kita membawa sekitar 4 ton untuk batch pertama. Sampai sana kita dapat misi bagaimana menyalurkan bantuan tersebut langsung ke para korban. Sedangkan kita pada saat itu hanya dibekalkan satu mobil Grand Max yang dipinjamkan oleh teman-teman Transvision Lombok beserta ada 4 ton barang-barang bantuan. Akhirnya kita landing di bandara apa namanya di tengah kota? Yang di Mataram? Yang bandara lama ya? Lupa. Saya juga lupa. Bandara itu pokoknya. Seperti itu, pada saat itu kita langsung menuju ke daerah Tanjung sekitar 3-4 jam dari Mataram. Sampai di sana base pertama kita serahkan kepada Dandim ya, apa Kodim, apa dan rem sana untuk didistribusikan. Tapi kita Kaminsun kan ada balik lagi ada sekian ton lagi. Di situ kita putar otak bagaimana caranya kita bisa menyalurkan sisanya. Alhamdulillah kita melihat bendera IOF. Aku langsung telepon Om Dito untuk bisa mengupayakan kerjasama karena kita punya peluru. Dan teman-teman IOF pada saat itu punya vehicle-nya. Maksudnya adalah dorong logistik lah bahasanya. Alhamdulillah kerjasama terjalin sampai dengan mission complete. 17 ton barang bantuan tersebut bisa tersalurkan dengan baik dan langsung door to door kita datengin dengan banyak cerita, banyak obstacle yang ada. Alhamdulillah semua terjamah dengan baik dan kita bisa kembali pulang ke Jakarta pada saat itu dengan berbangga hati karena apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan pada itu bersama tidak sia-sia Om. Betul. Dan itu menjadi cerita cantik buat kita secara pribadi dan organisasi buat kita. Betul. Kurang lebih seperti itu ya Om ya. Iya. Nah itulah teman-teman. Aduh, gue mau garuk ke lupa tuh bagaimana. Saking transparan ya. Gue langsung gitu. Aduh, ya kan seperti itu. Nah itulah teman-teman, fungsinya kita punya hobi yang sama, kita punya hobi yang positif ya Om ya. Iya. Menggandeng beberapa komunitas yang ada,
pada saat diperlukan yang sifatnya sosial, kita tinggal bisa koordinasi dengan mereka, teman-teman automatically bisa membantu. Salah satunya secara personal ada Om Dito, dan banyak lagi teman-teman yang lain dari SCRC, dari IOF, atau banyak lagi yang lainnya, komunitas yang lainnya yang kita bisa kerjasama. Itu secara kita pribadi, secara dari kita institusi kita. Tapi dari teman-teman banyak sekali yang anak motor, anak pecinta alam, banyak sekali itu kan, seperti itu. Gitu. Om, ini ada lagi pertanyaannya. Nah ini sih sebenarnya flashback sih Om, tapi it's okay. Dari mana awalnya Om Dito ikut aktif terjun secara sosial sih Om? Sejak bergabung dengan Indonesia Off-Road Federation itu. Atau sebelum? Jadi pada saat lo punya mobil Jimny itu sudah tergabung dari IOF? Belum. Masih itu lo sendirian aja lo main off-road biasa, tapi secara sosialnya kita masih mall roader. Takut kotor kita jadi masih ke mall. Oh, iya. Sejak tahun 2000-an pas Aceh. Oh, pas Aceh itu ya? Pas Aceh itu gua mulai lebih mengeksplor lagi untuk kebencanaan dan apa yang bisa gue bikin untuk kebencanaan ini gitu. Oke. Gue belajar sampai gue bisa membuat sebuah SOP mungkin untuk yang bisa dipakai untuk teman-teman kalau mau masuk ke daerah ini harus seperti apa, mau ini seperti apa, dan berkaitan dengan gue punya sertifikat asesor itu ya gue bisa menguji atau menilai kompetensi seseorang di bidang kebencanaan. Ya gue memerlukan seperti itu kan, jadi gue bisa menilai seperti apanya nanti sampai cara-cara itu dipakai. Jadi maka bisa pakai juga, bisa dipakai untuk menolong orang dan minimal untuk jaga-jaga pada saat mereka pergi ke suatu tempat. Gitu kan, kayak mau berangkat gitu kan harus dibekalin, itu sempat dibekalin juga kan sama teman-teman kita kan. Iya. Gitu kan, jadi betul. Yang pasti kalau saya dari rumah dibekelin sama istri ada itu. Katanya nggak boleh kurus. Nah, pulang lo nggak boleh kurus lo. Kalau lo kurus pulang, jimat lo keluar. Gitu nggak boleh, nah gitu. Gitu. Oke, Om, lu kan dengan perjalanan lu dari mobil Holden, main 4x4 si awal Katana sampai pada akhirnya bencana Aceh, lu tergabung dengan OLF dan starting that day lu ikut si sosial ini till now, gitu kan, secara organisasi maupun secara pribadi, seperti itu. Dan perjalanan itu nggak cukup singkat kan, panjang dan tidak semudah itu. Betul. Nah, setelah obstacle itu ada nggak sih Om yang lu mau sampaikan, say thanks? Gue nggak usah sebut nama, nggak apa-apa gitu kan. Say thanks atau apa yang mungkin menjadi andil selain ya bisa itu keluarga, istri, anak dan lain-lainnya. Terus lo mungkin buat teman-teman yang lain di rumah, lo bisa memberikan sepatah dua patah kata buat mereka, pesan-pesan yang positif. Karena dari kesimpulan dari bahas bareng hari ini adalah gue melihat sosok Om Dito yang bukan siapa-siapa, tapi coming soon akan viral setelah ini. Gue nggak tahu. Nah mungkin, tapi sosok beliau ini banyak cerita buat gue pribadi maupun yang lainnya. Kalau gue pribadi malah jadi seorang yang humble, yang baik, yang anytime bisa gue telepon untuk minta bantuan, tapi bukan bantuan untuk rumah tangga ya, balik lagi gitu. Dan salah satunya ada andil juga pada saat kita kemarin ada bencana di Lombok, baik secara organisasi dan bekerjasama sampai sekarang dengan organisasi tersebut, maupun dari secara personal. Mungkin Om, silakan Om, ada yang mau disampaikan, karena waktu tim saya udah bilang closing mas, closing. Masih 5 karena jam habis lagi. ini kita mau nge-vlog lagi. Yang pertama ya terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kedua orang tua saya dan keluarga saya semua, dan teman-teman saya yang selalu bersama di kebencanaan dan komunitas yang sudah membantu saya sangat-sangat banyak. Udah banyak saya ngerepotin, mungkin disebutin satu-satu juga panjang daftarnya. Jadi semua teman-teman terima kasih banyak, terima kasih untuk
Indonesia Off-Road Federation yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya belajar untuk kebencanaan di Indonesia dan bagaimana menanggulanginya. Dan satu pesan saya untuk teman-teman mungkin jangan tanya negara kasih apa buat kita, tapi apa yang kita sudah kasih untuk negara dan masyarakat. Itu aja. Gue rada merinding bos. Merinding bos. Tapi benar, gue orangnya ya udahlah ya. Oke Om, terima kasih banyak. Sama-sama Om. Jangan kapok ya. Jangan kapok. Gue nggak akan kapok, tapi gue akan ngerepotin lo terus. Siap. Selama gue kuat, ayo. Siap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di episode 34 bahas bareng ini bersama Om Dito. Mungkin nextnya kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi, baik itu secara personal, orangnya, hobi, atau apapun. Boleh, nanti teman-teman boleh mention di Instagramnya Trust TV. Mau dong Om untuk bahas barengnya, ngebahas tentang ini atau tentang itu atau siapapun itu, boleh aja. Kita insya Allah akan coba merealisasikan. Untuk itu untuk hari ini terima kasih banyak Om Dito, buat teman-teman semua tim. Thank you teman-teman yang sudah nonton meluangkan waktunya. Untuk istriku di rumah, hai, dan anakku, aku sudah nonton. Ya.